Hi, good morning everyone. How are you today? I hope all of you are in the good condition. Miss harap adik-adik selalu dalam keadaan yang sehat. Well, in the previous lesson with Mr. Arjana, you have learned about what descriptive text is and the introduction of its language features. Di pertemuan sebelumnya dengan Mr. Arjana, adik-adik sudah belajar mengenai apa itu text descriptives dan pengenalan dari language features-nya. So, in today's class, adik-adik akan belajar bersama Miss mengenai salah satu language features yang ada dalam penggunaan descriptive text yang digunakan untuk merancang atau membuat teks descriptives, yaitu simple present tense dan verb 1 yang akan digunakan. Well, to refresh your memory, untuk memulihkan kembali ingatan adik-adik mengenai apa itu descriptive text, Miss akan jelaskan lagi. Descriptive text is a text that describe a particular person, animal, place, or things. Descriptive text atau teks deskriptif adalah jenis teks yang digunakan untuk mendeskripsikan orang, hewan, tempat, atau benda. Nah, tujuannya based on the definition, berdasarkan definisinya, tujuan dari descriptive text is to describe a person, animal, place, or thing in specific. Tujuannya yaitu mendeskripsikan orang, hewan, tempat, atau benda secara spesifik. Nah, ada beberapa language features yang digunakan untuk menyusun descriptive text. Ada noun atau kata benda, ada simple present tense, ada verbs atau kata kerja, dan ada adjective dan adverb, kata sifat dan kata keterangan. Di dalam pembelajaran bahasa Inggris kali ini, we will learn about simple present tense dan verbs yang akan digunakan, yaitu poin B dan poin C. Nah, apa itu simple present tense? What is simple present tense? Simple present tense is a verb tense which is used to express daily activity, habit, and general truth. Simple present tense adalah tenses yang digunakan untuk mengekspresikan kegiatan sehari-hari, kebiasaan, atau kebenaran umum. Lalu bagaimana contohnya? Untuk contoh kalimatnya, misal, I go to school every day. Saya pergi ke sekolah setiap hari. Ini mengekspresikan kebiasaan sehari-hari. Contoh yang kedua, he always drinks milk. Dia selalu minum susu. Ini sebagai contoh kebiasaan, express habit. Yang terakhir yaitu express general truth, mengekspresikan kebenaran umum, mengungkapkan kebenaran umum. Contoh, cat has 4 legs. Kucing memiliki 4 kaki. Kita semua tahu bahwa kucing memiliki 4 kaki, maka ini termasuk ke dalam general truth atau kebenaran umum. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai verb. Dalam simple present tense, verb yang digunakan adalah verb 1 atau biasa disebut juga bare infinitive. Dalam mendeskripsikan sesuatu di teks deskriptif atau descriptive text, kita menggunakan action verbs, kata kerja aksi. Contohnya buy, membeli, carry, membawa, drink, minum, eat, makan, go, pergi, play, bermain, put, menaruh, push, mendorong, read, membaca, ada run, berlari, ada sleep, tidur, ada study, belajar, ada talk, berbicara, ada walk, berjalan, ada work, bekerja, dan terakhir ada write atau menulis. Di sini adalah contoh-contoh verb 1 yang sering digunakan dalam descriptive text untuk mendeskripsikan sesuatu. Tentu masih ada banyak lagi kata kerja yang bisa digunakan. Namun, kata kerja berikut adalah kata kerja yang
paling sering digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu di dalam teks deskriptif. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai pattern of simple present tense atau aturan-aturan dalam simple present tense. Seperti yang adik-adik tahu, dalam simple present tense ada dua jenis, simple present tense verbal dan nominal. Untuk aturan atau rumus di simple present tense verbal, yang pertama yaitu menggunakan subjek, menuliskan subjek. Yang kedua yaitu menambahkan verb 1 seperti yang kita pelajari di slide sebelumnya dengan tambahan s atau es, dan setelah itu ditambahkan objek plus adverb atau kata keterangan. Di sini Miss menambahkan 3 contoh dari simple present tense verbal. Yang pertama, my father drinks coffee every day. Ayahku meminum kopi setiap hari. Di sini mendeskripsikan sang ayah yang selalu meminum kopi setiap hari, sehingga menggunakan simple present tense dan fungsinya yaitu to express habit. Yang kedua yaitu my cat plays with the red ball every morning. Kucingku bermain dengan bola merah setiap pagi. Ini juga menggunakan simple present tense verbal untuk mendeskripsikan si kucing yang bermain dengan bola merahnya itu setiap hari. Yang ketiga yaitu she has black soft fur. Dia di sini yang dimaksud adalah binatang memiliki bulu yang hitam dan lembut. Nah, untuk simple present tense nominal memiliki pattern atau aturan lain. Rumusnya adalah seperti ini. Yang pertama, menggunakan subjek. Ayu, Dewi, she, he, it. Bisa juga nama orang atau nama hewan peliharaan atau nama hewan, nama benda, nama tempat seperti yang biasa dideskripsikan dalam descriptive text. Patternnya atau aturannya yang pertama subjek, yang kedua to be, ada is, am, are, dan noun plus noun adjective atau adverb. Kata benda, kata sifat atau kata keterangan. Di sini Miss juga menambahkan 3 contoh dari simple present tense nominal. Contohnya, Justin Bieber is a singer. Justin Bieber adalah seorang penyanyi. Seperti yang kita ketahui bahwa Justin Bieber adalah seorang penyanyi. Dan jika kita ingin mendeskripsikan Justin Bieber, kita bisa bilang bahwa Justin Bieber is a singer. Contoh yang kedua yaitu they are my family. Mereka adalah keluargaku. Untuk mendeskripsikan sebuah keluarga. Yang ketiga, untuk mendeskripsikan place atau tempat. Contohnya, Besakih Temple is the biggest temple in Bali. Pura Besakih adalah pura yang terbesar di Bali. As we all know, seperti yang kita semua tahu bahwa Pura Besakih adalah pura terbesar di Bali, sehingga jika adik-adik ingin mendeskripsikan Pura Besakih bisa menggunakan kalimat ini. Besakih Temple is the biggest temple in Bali. Nah, berikut Miss akan membacakan salah satu contoh dari deskriptif teks sederhana yang berjudul 11. 11 are the largest land animal in the world. Gajah adalah hewan darat terbesar di dunia. They are from Asia and Africa. Mereka berasal dari Asia dan Afrika. They are herbivores. Mereka adalah pemakan tumbuh-tumbuhan atau rerumputan. They eat grass, leaves, branches, and fruit. Mereka memakan rumput, dedaunan, cabang pohon, atau buah-buahan. And 11
has a big body with 4 legs. Gajah memiliki tubuh yang besar dan 4 kaki. Ini seperti yang Miss jelaskan tadi mengenai general truth atau kebenaran umum yang kita semua sudah tahu bahwa gajah adalah hewan yang bertubuh besar dan memiliki 4 kaki. Selanjutnya, it has large but thin ears and small eyes. Ia memiliki telinga yang lebar tetapi tipis dengan mata yang kecil, small eyes. It also has one long nose called trunk. Ia juga memiliki satu hidung yang panjang yang disebut belalai. It uses the trunk to lift the food. Ia menggunakan belalainya untuk mengangkat makanannya. Its skin is gray and hairless. Kulitnya berwarna abu-abu dan tidak berbulu. It has a short tail. Ia memiliki ekor yang pendek. Their habitat is usually in the forest or in the zoo. Habitatnya biasanya di hutan atau di kebun binatang. The elephant are strong animal. Gajah adalah hewan yang kuat. They can carry heavy loads. Mereka bisa mengangkat barang-barang yang berat. Nah, ini adalah salah satu contoh teks descriptive text tentang gajah. Ada beberapa kalimat yang digunakan untuk mendeskripsikan apa itu gajah, bagaimana bentuk tubuhnya, apa makanannya, di mana habitatnya, dan lain-lain. Nah, dalam menulis teks deskriptif, to write a descriptive text, there are a process of writing, ada proses-proses menulisnya. Yang pertama yaitu pre-writing, yang kedua yaitu organizing, yang ketiga yaitu writing, yang keempat editing, yang kelima revising. Pre-writing is a first step in the process of writing, emphasizing in the process to get the ideas, choose and explain the topic. Pre-writing adalah step pertama dalam menulis teks deskriptif. Di sini adik-adik akan diperintahkan atau harus memilih topik, ide, apa yang akan ditulis. Misal, jika adik-adik ingin mendeskripsikan gajah, maka dalam proses pre-writing, adik-adik menulis gajah, elephant, sebagai topiknya atau ide pertamanya. Selanjutnya, ada proses organizing. Dalam proses organizing, adik-adik diminta untuk mengorganize, menyusun ide-ide yang ada di kepala adik-adik mengenai apa itu gajah. Misal, jika adik-adik sudah memilih topik gajah, maka dalam proses organizing, adik-adik diminta untuk menulis outline, misalnya ciri-ciri gajah. Pertama, dia memiliki tubuh yang besar. Kedua, dia memiliki belalai yang panjang. Ketiga, dia memiliki ekor yang pendek. Keempat, dia memakan tumbuh-tumbuhan. Kelima, dia tinggal di habitatnya di hutan atau di kebun binatang. Nah, ini adalah proses organizing atau outlining yang digunakan untuk memudahkan adik-adik menulis descriptive text. Nah, di sini Miss memiliki sebuah template untuk latihan. Ada 2 kolom mengenai kolom pre-writing untuk memilih tema dan organizing atau outlining untuk menyusun ide-ide atau topik-topik pendukung mengenai tema yang telah dipilih.
Seperti yang Miss jelaskan tadi, misal Miss ambil contoh lain. Adik-adik ingin mendeskripsikan anjing peliharaan adik-adik di rumah. Di bagian pre-writing atau theme, adik-adik bisa menuliskan dog atau anjing peliharaan. Di bagian outlining atau organizing, adik-adik bisa menulis 1. Anjing memiliki 4 kaki. 2. Anjing memiliki ekor yang panjang. Yang ketiga, anjing biasanya memiliki tubuh yang kecil. Nah, itu adalah contoh dari latihan yang harus adik-adik lakukan. Latihan ini tidak harus dikumpul, adik-adik hanya diminta untuk latihan sendiri. Pertama untuk memilih tema, menentukan tema, dan membuat outlining-nya. Well, that's all my video. Sekian penjelasan Miss mengenai apa itu teks deskriptif, apa itu simple present tense, verb 1, dan bagaimana contohnya dalam menyusun teks deskriptif. Well, that's all. Thank you for watching. Have a nice day.